Selamat sore semua para pembicara. Yang ada kita tunggu dua lagi, yaitu antara lain Bapak Rahmat Yananda. Berdasarkan informasi komunikasi kita dengan Bapak Rahmat Yananda, beliau sedang dalam perjalanan ke Lampung. Ada kemungkinan beliau melihat situasi ketika kapal mendarat mungkin sudah di Bakauni. Pak Yananda bisa bergabung bersama kita. Dan sebentar lagi sudah konfirmasi ke kita, tadi saya sudah sebutkan, yaitu Dr. Andes Haji Saryo Sabani MM. Beliau adalah mantan atau pensiunan birokrasi di Kota Depok. Oh iya, Bapak Saryo Sabani, Dr. Andes Haji Saryo, selamat bergabung Bapak Saryo. Bapak Saryo, yang terhormat. Halo. Ya, Bapak Saryo barusan bergabung bersama kita. Beliau adalah mantan di staf khusus Badan Lingkungan Hidup Kota Depok antara tahun 2011 sampai 2016, kemudian Kabid Pengendalian dan Operasional Dishub Kota Depok, pernah menjabat juga Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik Dinas Pendidikan Kota Depok, dan juga pernah menjadi Kasatpol PP, Polisi Pamong Praja, Kota Depok. Ya, ini jabatan yang saya kira juga cukup keren ini ya. Nah, itu para pembicara, kemudian para hadirin semua yang saya hormati, tidak bisa saya sebut satu persatu. Sore kali ini kita akan membahas soal pelayanan publik yang berkualitas. Sudahkah warga Depok dilayani oleh pemangku kebijakan atau pemimpin di Kota Depok? Ini rasanya satu tema mungkin tidak akan bosan untuk kita ulang. Pak Saryo mungkin kalau sudah bergabung, ini semisal saya tadi harus tergesa-gesa ke GDC, ke daerah Kota Kembang, Grand Depok City, saya dari arah Sawangan. 10 tahun yang lalu saya ke sana masih macet, ya kan, sampai sekarang tadi hari Sabtu, hari Minggu macet lagi, sama juga. Ya kan, meskipun sudah ada pintu tol di daerah Sawangan, ya mungkin itu sedikit membantu, tetapi nampaknya Sawangan ini masih jadi problem yang klasik, ya kan, ini jadi satu bahasan nanti mungkin. Yang kedua, saya juga pernah pengalaman ini sebelum kita memulai acara webinar ya, kepada para hadirin semua, ke Citayam. Ya, sampai sekarang itu stasiun Citayam tidak pernah beres, ya kan, itu perlintasan yang sangat sibuk di hari-hari kerja, kita tahu semua. Saya pernah naik mobil di situ, mesti harus lecet karena mesti harus bersinggungan dengan angkot. Beberapa waktu lalu kita pernah menghadap Pak Ridwan Kamil ini, Pak Saryo. Jadinya saya mengeluh, maaf sebentar Pak ya. Pak menghadap Pak Ridwan Kamil, informasinya Pemda Jawa Barat sudah menyediakan anggaran untuk membuat satu terobosan jalan bawah atau jalan layang kalau nggak salah. Namun ini soal pembebasan lahan itu. Sama juga seperti Sawangkah, pemerintah kota ini nantinya gimana rencana ke depannya. Oke, kita mulai pada diskusi hari ini. Sebenarnya saya pengen mengajak Pak Saryo dulu nih. Pak Saryo, halo? Pak Saryo? Baik, kalau Pak Saryo belum siap, saya memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Roy Pangharapan. Ya, Bapak Roy Pangharapan, saya harapkan bisa menjelaskan situasi real karena beliau biasa mengadvokasi masyarakat miskin di Kota Depok terhadap pelayanan kesehatan dan bahkan juga ke soal pendidikan, Pak Roy ya. Betul Pak Roy ya? Betul, betul. Jadi Pak Roy bisa bercerita
bagaimana suka duka atau pengalaman real keluhan masyarakat di Kota Depok terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Nah, kalau nggak salah Pak Roy juga punya satu program yang entah dari mana asal usulnya, Mak, gitu, program DKR diadopsi Pak Roy ya, salah satu calon pasangan kalau nggak salah nih. Nah, Alhamdulillah. nanti Pak Roy bisa bercerita. Kira-kira itu kepada para narasumber nanti, kemudian Bu Anis yang kedua, terus kepada Bapak Teguh yang ketiga, dan kepada Bapak Saryo Sabani. Beruntung kalau nanti kita bisa mendapatkan kontak komunikasi dengan Pak Rahmat Yananda, kita kasih kesempatan Pak Rahmat untuk menjadi narasumber yang kelima. Kira-kira itu pengantar dari saya. Silahkan kepada Pak Roy. Saya berikan waktu sekitar 5 menit, Pak Roy ya. Ya, terima kasih. Untuk memberikan pemaparan pengalaman-pengalaman real. Ini real ya, bukan ngawang-ngawang. Kira-kira itu menjadi pemahaman anggota kita atau peserta webinar kali ini. Silakan Pak Roy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Para narasumber yang hari ini sudah hadir, ada Ibu Anissa yang saya hormati. Anis Hidayah, Pak Roy. Ibu Anis Hidayah, ya mohon maaf, sorry. Kemudian Bapak Teguh dari Ombudsman RI, juga dari Bapak Saryo. Pak Saryo Sabani ini dulu beliau adalah intens dengan DKR karena beliau Satpol PP-nya. Kalau kami aksi, ya kan? Itu Pak Saryo itu, bentengnya Pemkot. Baik, para peserta webinar juga yang mungkin hari ini berkesempatan hadir, berkaitan dengan tema sore hari ini. Kebetulan kami ini adalah orang lapangan, ya, jadi bukan katanya-katanya, bukan hoax, ya kan? Tapi real itulah yang terjadi di Kota Depok selama Dewan Kesehatan Rakyat beraktivitas di Depok sejak 2009. Nah, tentu kalau dikatakan suka dan duka, ya lebih banyak dukanya. Ya, untuk itulah kami kemudian bersikap. Berkaitan dengan pendampingan yang kami lakukan, khususnya adalah di bidang kesehatan. Ini memang luar biasa di Pemkot Depok ini ya. Sudah bertahun-tahun kita hanya mampu mempunyai satu RSUD. Itu pun tipenya tipe C. Bertahun-tahun pula ya, kita hanya mampu punya 2 puskesmas rawat inap. Ya, Puskesmas Sukma Jaya dan Puskesmas Cimanggis. Program kampanye zaman dulu Puskesmas 24 jam ya, tapi di dalam prakteknya tidak 24 jam. Seperti 24 jam yang sering masyarakat jumpai di klinik-klinik, datang ya dilayani. Padahal puskesmas ini peranannya ya sangat-sangat vital, ya, apalagi dalam konteks BPJS hari ini misalnya. Semua disarankan rujukan puskesmas. Nah, untuk itu kalau kita bicara tentang pelayanan publik, khususnya bidang kesehatan di Kota Depok ini ya sangat jeblok ya, sangat amburadul ya. Tadi saya sudah mencontohkan. Bahkan kadangkala ketika kami mendampingi pasien dirujuk keluar Kota Depok itu selalu disindir. Ini Depok bagaimana? Hanya menanganin penyakit kayak begini aja mesti rujuk. Nah, untuk itu perlulah terobosan, ya kan? Janji kampanye 5 tahun yang lalu akan dibangun RSUD. Ya, ini belum ada wujudnya, ya. Belum ada nanya, boro-boro bisa dijalankan. Nah, untuk itu ke depannya ya Dewan Kesehatan Rakyat ini menyambut baik nih salah satu
program dari paslon yang mengusung berobat gratis cukup pakai KTP. Karena memang di dalam praktek realnya itu tidak selalu orang yang punya BPJS itu mampu bayar iuran rutin. Ada kalanya dia tidak mampu untuk membayar. Apalagi situasi COVID-19 seperti ini. Yang tentu ya banyak kelas-kelas menengah yang tadinya mampu bayar iuran itu tidak mampu lagi. Menurut catatan Dewan Kesehatan Rakyat ini ada sekitar hampir 140 miliaran lah ya yang nunggak. Dan praktis itu tidak akan mendapatkan pelayanan BPJS. Nah, solusinya adalah pakai KTP. Ya kan? Nah, tapi hari ini rezim Depok sekarang ini itu tidak memberlakukan itu. Nah, oleh karena itu pentingnya cukup pakai KTP di sini. Yang kedua, hari ini juga masyarakat punya KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Programnya Pak Jokowi itu, ya kan? Tapi dari sekian puluh peserta Kartu Indonesia Sehat Master PBI, ya jumlahnya kurang lebih ada sekitar 90 jutaan lebih, itu ada 5 juta yang dinonaktifkan. Dan khusus masyarakat Depok ini, itu kurang lebih ada sekitar 8 ribuan, dan kita tidak tahu. Ya, kita pernah minta datanya, 8.000 peserta itu mana saja. Rakyat nggak pernah dikasih tahu. Tiba-tiba dia datang ke puskesmas, dia datang ke rumah sakit, ditolak. Padahal jelas-jelas punya Kartu Indonesia Sehat. Kalau kayak begini, siapa yang dimaki-maki rakyat? Pasti Jokowi. Padahal itu adalah ulah daripada pemerintah Depok yang tidak memberikan jalan keluar terhadap persoalan ini. Nah, untuk itulah pentingnya program berobat gratis. Isu pilek dia tuh, Meler. Hah? Lanjut, silakan. Nah, untuk itulah pentingnya program gratis cukup pakai KTP. Ya kan? Sehingga ketika masyarakat KIS-nya tidak aktif, BPJS-nya nunggak, bahkan di Depok ini memang belum semuanya menjadi peserta BPJS. Baru sekitar 90%-an lah ya. Jadi ada 10%-an yang di luar BPJS. Mungkin karena ketidakmampuan sehingga dia tidak mampu untuk bayar iuran, boro-boro bayar iuran. Nah ini bagaimana? Nah jalan keluarnya tadi yang ditawarkan oleh salah satu paslon Depok ini, yaitu obat gratis cukup pakai KTP. Jadi memang luar biasa Bapak. Ya ketika masyarakat menggunakan hak. Padahal berobat gratis ini adalah hak. Hak rakyat siapapun yang jadi pemerintahnya. Ya lihat itu pasal 28 butir jelas. Rakyat berhak sehat, rakyat berhak apa itu namanya mendapatkan jaminan, dalam hal ini adalah jaminan kesehatan. Tapi manakala masyarakat sakit, betul-betul kita kayak orang ngemis. Ya, Dewan Kesehatan Rakyat pendampingi. Ya, bahwa Anda ketika mengurus jaminan kesehatan itu bukan ngemis. Kita bukan minta duitnya Nur Mahmudi, bukan minta duitnya Idris Abdul Somad, yang kita minta adalah haknya rakyat. Tapi ya begitu, Pak. Ya, ini prihatin coba. Orang sakit disuruh ngurus RT, RW, puskesmas. Ya kan? Nah, ini gimana? Makanya dengan satu ikhtiar berobat gratis pakai KTP itu tepat. Sangat setepat-tepatnya. Siapa Dan Pak Roy ini itu, diperjelas maksudnya alhamdulillah gimana nih pasangan mana Pak Roy yang sudah menyetujui program DKR Iya, gitu, kan? biar jelas gitu loh. Ya, sangat jelas lah. Ini Bung Aan yo kadang-kadang kura-kura dalam Bukan, lubang. maksudnya ini peserta yang lain kan belum mengetahui Pak Roy. Ini untuk Ya, pemberitahuan. jadi juga salah peserta. satu paslonnya ini bukan kampanye ya. Saya ngomong apa adanya. Ya, ini bukan kampanye. Ya. Saya ngomong apa adanya. Kampanye Paslon juga nomor 1, ya, Pradi Afifa, itu musuh yang selama ini rakyat rasakan. Bukan DKR. Ini bukan programnya DKR. Ini kehendak rakyat Depok. Ya kan, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, alhamdulillah. Moderator, kalau kampanye saya keluar dari Zoom meeting ya. Ya, makanya saya nggak kampanye di sini ya. Jadi kalau nyebut saya pasangan itu kan kampanye. Jadi mohon maaf kalau kampanye, lebih baik saya tidak ada di ruangan ini. Jadi saya salah ruangan tadi. Ya Bu, silakan. Silakan Bu. aja.
Ya, Bu. Ya, Maaf, Bu, ya. jadi sekali lagi saya di sini nggak kampanye, tapi hanya menceritakan, ya kan, fakta-fakta di lapangan yang sesungguhnya seperti itu. Jadi ya, menurut kami yang selama ini mendampingi masyarakat selama kurang lebih 10 tahun ya sekali lagi jeblok ya. Yang kedua berkaitan dengan pendidikan juga sama. Ya, Dewan Kesehatan Rakyat bukan ngurusin pendidikan. Kebetulan anggota DKR itu mayoritas menengah ke bawah. Ya otomatis masalah pendidikan menjadi tema yang kami dampingi juga. Bayangkan saja coba, ya, P-nya di Depok ini baru kurang lebih ya ada sekitar 26-an, ya kan? SMA, SMK yang paling parah, ya. SMK itu jumlahnya ada 4, ya kan? SMA-nya baru ada 14. Nah ini dengan jumlah penduduk Depok 2,4 juta lebih, ya tentu ini sangat miris bagi kita. Akibatnya apa? Akibatnya adalah setiap tahun penyakit lama di Depok. Ya, penerimaan siswa baru ya terjadi pelayanan yang sangat memalukan bagi kita semua. Nah ini hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Demikian teman-teman semua, moderator, pendapat dari kami Dewan Kesehatan Rakyat berkaitan dengan pelayanan publik khususnya di dua bidang dasar itu, kesehatan dan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Roy telah pemaparan. Ini harus dipertanggungjawabkan ini Pak Roy ini. Ada soalnya di sini ada Bapak Saryo, ya. Pak Saryo betul ya Pak ya. Ini ngomong-ngomong ini juga menyinggung soal pendidikan ini ya kan. Maaf Pak Saryo, tadi juga saya lewat dari Sawangan itu dari sana ya. Nampaknya memang benar juga nih rumah sakit kok baru cuma satu ini Pak Saryo. Terus kalau di daerah Tapos, di daerah selatan itu terus gimana itu ya? Nah, saya mengharap cerita-cerita Pak Saryo ya tentu tidak hanya dalam konteks aspek negatif gitu, tapi juga bisa bercerita pengalaman-pengalaman dari aspek positif yang selama ini mungkin Pak Saryo pernah berkecimpung, tapi juga apa kendala-kendalanya seperti tadi pendidikan juga rumah sakit kok baru cuma satu, ya kan? Pak Saryo tadi pernah juga menjabat di Dinas Pendidikan. Kita menjadi tema yang sudah lama sekali nih Pak. Pendidikan ini SD negeri tempat saya di Kalimulya, Bapak sudah tahu pasti Kalimulya 3 itu aplusan bisa 3 kali itu Pak, ya kan? Cuma rata-rata sampai cuma 3-4 jam itu bersekolah. Jadi ada yang pagi, nanti siang, ada sore. Ini ironis sekali karena memang Depok menjadi satu tempat urbanisasi dan banyak pertambahan penduduk, tetapi oleh sekolah negeri, misalnya SD saja kok itu tidak difasilitasi atau kurang difasilitasi. Ini jadi satu diskusi juga yang menarik. Nah, saya berharap kemudian silakan Pak Saryo untuk memberikan tanggapan, setidaknya bercerita pengalaman-pengalaman Pak. Ya, di sini kita tidak untuk membeberkan sisi negatif yang tanpa dasar, tapi ini ada fakta yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Setidaknya saya sudah tinggal juga nih Pak di Depok sekitar 10 tahun Pak. Maaf sejak 2020 Pak. Jadi kira-kira saya juga sebagai bagian dari masyarakat Kota Depok ada yang merasakan seperti keluhan dari Pak Roy tadi. Silahkan Pak Saryo, saya beri kesempatan. Mic-nya Pak, unmute. Tes. Masuk? Iya, baik Pak. Baik. Masuk? Oke, Masuk, terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bung Aan Rusdianto, juga para penyampai materi, ada yang dari Ombudsman, terus juga aktivis wanita, ya, terus juga ada Bang Roy dari DKR, juga tadi juga ada dari mana lagi tuh?
Ada pengamat sosial Pak Oh Rahmat iya, Yananda. betul. Ada Bu Anissa ya, terus ada ya beberapa lah yang akan menyampaikan. Terima kasih. Jadi saya itu di Depok tuh tahun 72, Bang An. Masuk Depok tuh tahun 72. Terus Angkatan ya, ini Pak, berarti ya. ya, ya mungkin saya yang paling sepuh ya dari apa? Dari pemberi Siap. materi. Ya karena kemarin sudah purna bakti begitu, mungkin sekarang kembali menjadi rakyat biasa. Ya kalau ngambil judul nih tentang pelayanan nih, Aan, memang miris banget ya. Kalau pelayanan sampai mengemis-ngemis gitu ya. Bahasa katanya masyarakat mengemis ya, harus ada ini, ada itu kan, meminta ya, meminta sesuatu. Kalau di sini bahasanya mengemis. Mengemis ini kan menyedihkan banget. Kalau kalimat mengemis nih. Ngemis itu adalah orang yang tidak mampu ya, baik makan, pekerjaan, sehingga dia hanya satu pikirannya itu bagaimana meminta sesuatu agar dikasih ya. Itu dengan dibelas kasihan. Nah, kalau saya pernah di Satpol PP nih, Bungaan. Ya. Tentu saja kan kalau di Pol PP ini yang melanggar nih banyak nih. Ya. Melanggar nih. Yang kecil misalnya kayak gepeng misalnya ya, atau anjal. Nah, ini pernah saya memberikan pelayanan nih. Pelayanan juga. Saya kumpulin tuh gepeng anjal nih. Ya. Ya 20-30 orang tuh kalau jam 10 malam mereka masih berkeliaran di Margonda, saya kumpulin. Nanya dulu dia nih, udah makan belum? Belum. Ya udah, tukang goreng itu nasi goreng depan Bang Jabar. Itu saya suruh masuk ke balik kota, suruh ngasih makan dulu. Itu contoh ya. Itu sebenarnya melayani juga sebelum dia minta, karena dia minta kan mengganggu ketertiban. Meminta-minta ke angkut kan mengganggu tuh. Tapi kita sebagai aparat memberikan pelayanan kepada mereka. Karena sebenarnya ini kan dinas tenaga kerja sosial. Nah, saya berkolaborasi nih. Itu contoh aja untuk anjal gepeng yang ada di Margonda. Alhamdulillah tuh waktu kita jadi Pol PP dapat ancungan jempol dari Dewan tuh, karena beberapa titik saya bersihkan. Itu contoh aja yang kecil. Kenapa? Ya dia mengemis kan. Seperti judul sini kan saya miris ini. Terus kalau tadi misalnya itu waktu saya kalau kita mengemis pelayanan publik, Pak. Benar, itu juga pelayanan publik yang harusnya ditangani oleh dinas. Misalnya kan begitu kan dilayani mereka. Bagaimana cara mereka hidup dengan layak, bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan, kan begitu. Iya, tapi fakta di lapangan kita belum matching tuh. Belum nyambung. Masih sifatnya ya masing-masing. Kenapa ya. tuh, Pak? Kenapa tuh, Pak? Ya biasa orang di dinas itu kan gak mau mencari pekerjaan yang banyak, walaupun dia pekerjaannya itu kan gitu. Nah kalau PLPP kan hampir semua perda itu menjadi tanggung jawab Pol PP, penegakan perdanya, gitu. Sehingga kita berkolaborasi dan nyambung. Kita nggak bicara yang lain ya. PSK mohon maaf ya, tidak bicarakan itu. Ya. Nah kalau misalnya pelayanan nih, orang mau ngurus izin, pelayanan bukan pelayanan dulu. Itu 2 minggu, itu 14 hari kerja, itu bisa selesai. Apapun izin, mau ngurus IMB, mau ngurus AMDAL, atau mengurus usaha-usaha lain di wilayah Kota Depok. Gitu, ya kan? Itu harusnya 2 minggu selesai, tapi fakta, gitu ya, fakta. Ini tidak selesai. Harusnya, maaf, sebentar saya potong, Pak. Ya. Itu pernah ada pelayanan publik yang begitu menurut Pak Dengan? Ya begini, Bung Aan, saya kan penegak perda. Iya. Jadi kalau Bung Aan bikin sebuah bangunan, di lapangan sudah terjadi pembangunan, ternyata izinnya belum diselesaikan, apa yang terjadi? Kan saya segel. Ya. Kenapa izinnya belum turun? Pak, udah lama Pak, saya ngurus nggak beres-beres. Oke, perizinan ya. Berarti Pak ya. Ini kan pekerjaan Pol PP jadinya. Kan ini banyak tempat kita bergerak, mendapatkan sorotan yang positif dari para pengusaha. Sehingga waktu itu Pol PP mampu meningkatkan 7 miliar. Baik. Walaupun setornya bukan ke Pol PP, ke dinas atau ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Itu contoh itu aja. Gimana caranya? Kita mendorong agar para pengusaha di Depok tuh nyaman.
bisa berusaha, tidak ngemis-ngemis izinnya, tepat pada waktunya, kan seperti itu. Baik. Sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah itu mencapai 7 miliar. Tetapi kita dimusuhin gitu, Bung. Ah. Penegak perda tuh dimusuhin. Banyak Oke, yang nggak oke. seneng. Ya, Kalau ya, hukum ya. ditegakkan, hukum daerah itu ditegakkan misalnya. Tapi saya tetap melakukan yang humanis lah, yang familiar dengan mereka. Sehingga tidak terjadi bentrok, misalnya, dan sebagainya. Ya. Itu contoh dalam hal pelayanan. Akhirnya berkoordinasi enak kita. Udah selesai, Pak. Akhirnya kita nggak pernah merobohkan bangunan, nggak pernah nyegel bangunan, karena izinnya bisa ditepati. Itu masalah perizinan. Jadi jangan sampai jam-jam tertentu misalnya belum selesai. Itu masalah perizinan. Kalau tadi menyinggung nih, pernah di Disub, Sawangan, macet, Citayam macet. Misalnya Siliwangi macet. Terus arah Simpangan Depok juga macet. Jangan ditanya tentang Margonda. Seharusnya nih, selama 15 tahun gitu, itu Margonda itu jangan disuruh mundur terus. Oke. Kalau disuruh mundur terus, orang nggak senang. Besok Bang Aan mundur 2 meter, besok tahun berikutnya suruh mundur lagi. Kenapa nggak program? Nah, ini makanya ada pelebaran ini setelah 15 tahun ini pasti lumayan untuk memecah kebuntuan arus lalu lintas yang ada di Margonda. Kalau Sawangan, saya kira itu tadi harus dilebarkan. Kalau tidak, dari arah Sawangan ke Depok itu bisa 3-4 jam. Ini kan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi, transportasinya ini wajib. Kalau mau sejahtera, ya itu dia diantaranya. Jangan sampai pergi ke Margonda masa 3 jam. Kayak kita pergi ke Bandung. Ya. Gitu kan, ini kan harus masyarakat dilayani. Bung Aan, kalau mau pergi ke rumah sakit, istri melahirkan macet bisa berujul di jalan. Betul, Pak. Ini Betul, kan, itu yang saya iya, kepikiran 15 tahun kemana aja gitu. Apa yang harus dikembangkan untuk melayani masyarakat agar masyarakat tidak ngeluh tiap hari bertahun-tahun. Citayam sudah kita sampaikan, titik-titik tertentu ini harus dilebarkan. Saya itu kan pernah ribut gitu dengan orang yang punya wilayah gitu, nyari itu namanya sebutnya preman yang menguasai daerah itu. Saya ajak dialog, Bapak senang mengikuti tiap hari, Bapak tahu nggak saya dimaki-maki sama supir-supir itu mobil pribadi. Sekarang Bapak harus pergi dari sini. Kalau tidak saya proses, Pak, begitu aja. Proses hukum maksudnya, karena ada pelanggaran dia, kan itu contoh. Terus apalagi itu tadi tentang transportasi. Memang untuk meningkatkan orang menjadi sejahtera ya harus fasilitas daripada jalan itu betul-betul harus diberikan. Terus berikutnya masalah pendidikan. Bung, saya ini kan di distrik itu sejak tahun 83. Jadi kalau melihat dunia pendidikan di Depok yang dulunya itu kota pendidikan, ada UI di situ, ada Gunadarma, ada juga perguruan yang lain. Tapi pas saya di distrik, sedih banget. Kemana aja itu sarana prasarana selama 15 tahun. Kok WC-nya murid yang 1000 hanya 2. Mesti WC murid 1, mesti WC guru 1. Bung Alan bisa bayangkan tuh, pernah dulu guru-guru kita ngomong, atau ada filosofi, gurunya kencing berdiri, muridnya kencingnya berlari-lari karena nggak. Nah, ini mohon maaf kalimat itu. Ya. Sehingga saya mengusulkan agar di merger. Dari 400 SD, sekarang kurang lebih tinggal 200. Kenapa? Tujuannya itu tadi. Memberikan pelayanan di dunia pendidikan. Mereka generasi muda kita. Jangan yang disebutkan bungaan tadi, antri, nasib. Contoh itu, maka akan dibangun. Yang lebih ngenes nih. Ngenes gimana bungaan? Ngenes itu apa? Prihatin ya. Ini kalau bukan orang Jawa, maaf ya, agak ada bahasa-bahasa kosakata Jawa nih. Ngenes, prihatin, Pak. Ya. Prihatin ya, prihatin itu apa? Ada di kota Depok yang pernah menjadi kota pendidikan, kota perdagangan jasa dan seterusnya itu mereka belajarnya di bawah. Di lantai karena nggak ada kursi. Nah ini tentu saja itu harus mendapat perhatian dari pemerintah akan datang ini. Contoh misalnya, madrasah negeri itu warisan
Bogor. Satu-satunya tuh sejak saya SD itu hanya satu cabang itu yang ada di Kalimulya, yang mungkin Bungaan tahu itu di situ. Tahu Pak. Ya itu harusnya itu yang namanya religius itu harusnya minimal itu ada di 6 kecamatan dulu lah dulunya kan 6 kecamatan sekarang 11. Ini artinya Pak, maaf, sejak 15 tahun madrasah itu ya cuma warisan dari Bogor itu, artinya nggak pernah membuat Pemkot. Nggak pernah membuat, harusnya kan nggak boleh begitu. Kalau memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya adil gitu loh. Di wilayah timur 1, wilayah barat 1, misalnya selatan 1, utara 1, minimal itu. Nah ini kan ada di pusat, itu contoh gitu kan. Harusnya, ya gimana lah caranya. Apalagi madrasah aliyah negeri itu nggak ada. Nggak ada, pergi ke Bogor. Ya pergi ke Cibinong. Berapa dia berangkat, jam berapa dia kalau udah Depok macet. Itu terkait dunia pendidikan dengan transportasi. Itu contoh Bungaan pendidikan 15 tahun. Apalagi tadi Bungaan misalnya. Kalau saya bercerita banyak dunia pendidikan luar biasa sarana prasarana. Pernah ngalamin gini Bungaan. Kita ini kan dapat bantuan dari Departemen Pendidikan yang namanya DAK, Dana Alokasi Khusus. Dia pernah bilang, Pak Saryo, Depok nggak perlu dibantu. Loh Pak, kok Bapak ngomong begitu? Karena udah banyak sekolah, bukan itu Pak persoalannya. Kualitas sekolah nih yang masih jauh harapan, sarana prasarana, lapangan olahraga yang nggak punya, mau upacara juga susah karena sempitnya. Ini kan harus jadi pemikiran untuk melayani masyarakat dunia pendidikan, juga dunia kesehatan, juga dunia transportasi dalam upaya meningkatkan masyarakat menjadi cerdas, peningkatan ekonomi menjadi baik, masyarakatnya menjadi sehat karena fasilitas rumah sakit. Begitu Bungaan. Maaf Pak, sebentar saya tanyakan, mungkin ini ada hal yang pentingnya karena Bapak pernah di Distrik. Pernah nggak Pak itu Bapak membuat satu perencanaan tentang ini dalam waktu 15 tahun ke depan pasti ada urbanisasi Depok ini kan tambah gitu ya kan. Terus kemudian bagaimana menambah kapasitas atau membangun sekolah SD gitu Pak. Jadi kalau sekolah SD Bungaan ini di Depok itu ada 400. Sekarang udah di merger menjadi 200. Tahu ngerti merger maksudnya? Kenapa Pak? Dihapus. Misalnya SD 1, 2, 3 Depok namanya. Muridnya hanya 100 satu SD, muridnya hanya 150, maka dia di merger. Gurunya dipindahkan pada sekolah yang muridnya 500 orang, muridnya tuh dan seterusnya. Nah sekarang kan penduduknya nambah terus nih Pak. Kenapa ini yang pertama nih. Pak? Yang pertama di merger dengan itu tadi murid yang punya SD-nya punya murid 100 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau 100 satu kelas berapa? Karena saya ngalamin punya murid itu satu SD 47 orang. Ini kan merugikan. Gurunya yang lain dikurang, maka guru yang itu akan dipindahkan ke tempat yang di merger gitu. Tujuannya adalah tadi efisiensi juga memberikan pelayanan. Kalau jumlah gurunya kurang, di sini kurang dengan murid yang kecil, sedikit dipindahkan, itu akan bagus. Nah, program-program ke depan itu fasilitasnya, sarana prasarananya yang harus diberikan. Misalnya itu tadi lapangan upacara, misalnya, dan seterusnya yang dibutuhkan oleh sekolah dasar ataupun SMP negeri. Itu Bung. Ya. Maaf Pak, ini data yang kita pernah diskusikan tempo hari sebelumnya, itu SMP nih Pak ya, jumlah SMP itu dari 17, sekitar 15 tahun yang lalu nih Pak, dari 17 itu nambah 26 SMP negeri. Nambah 9. Cuma nambah 9 dan itu hanya nampung 25%. Ya kan? Nah ini jadi pertanyaan nih Pak, kok sampai Bapak tega ini ya kan membiarkan kondisi ini gitu loh. Ya, baik. Gini, Bung. Jadi pernah ini ada peristiwa yang SMP Beji, maaf Pak. Beji Pak Roy tidak ada SMP Negeri 26 yang belum lama diresmikan, 26. Beji terakhir tuh yang diresmikan. Jadi ceritanya gini, kayak SMP 23, 25 itu nggak punya gedung. Numpang dia. Nah kita itu bekerja sama
itu bekerja sama nih dengan Bapedanya, dengan dinas perizinannya, dengan dinas PUPR-nya, bagaimana caranya mendapatkan lahan. Alhamdulillah tuh SMP 25, Sawangan itu Bungaan, di dekat Bukit, sebelum Bukit Trividia lah, itu dibangun, yang dulu SMA gagal di situ. Terus lagi yang di Pondok Rangon, ini ada untuk SMP 23. Karena memang itu tadi, sulitnya mencari sebuah lahan, maka cukup panjang. Akhirnya kita sampai mengeluarkan sekitar 15 miliar untuk membeli tanah untuk SMP 23. Baik. Tapi program ke depan ini masih nggak boleh anak-anak Depok tuh sampai nyebrang, Bung. Nyebrang ke Jakarta Timur. Sedikit. Memang butuh tambahan kembali SMP negeri. Itu, Bung. Kita udah berusaha maksimal waktu itu untuk mengadakan gedung-gedung baru. Baru SMP 20. Iya, baik, Pak. Ya. Pak Haryo, Nun Sewu, Pak Saryo, Nun Sewu, nanti kita bisa lanjutkan diskusi soal ini karena itu jadi satu tema menarik karena data kita dapat mungkin sedikit berseberangan dengan data yang Bapak berikan. Tadi sudah saya kasih clue-nya yaitu bahwa kita dengan pertumbuhan penduduk di Kota Depok hanya menampung 25%. Nah, itu nanti jadi satu diskusi sendiri pada para peserta yang lain, Pak Saryo ya. Tetapi saya kira pemaparan Pak Saryo sudah cukup lumayan baik. Di satu sisi juga memberikan data real pengalaman Pak Saryo bekerja di pemerintahan kota, tetapi juga ada satu kritik internal Pak Saryo juga kepada pemerintahan hari ini gitu ya Pak, yang sepertinya kan menurut saya juga bukan kritik, masukan lah. Masukan. Ya, namanya bawaan tuh nggak boleh ngeritik, kalau ngeritik pasti dimutasi. Masukan. Jangan-jangan ini soal visi ke depannya jadi nggak ada nih Pak. Ya kan pemimpin itu kan harus punya visi sampai 100 tahun ke depan ini. Kalau maaf ini kalau kemudian ini tak ya kan, terus apa bisa disebut bahwa kita bisa mempunyai pemimpin yang layak untuk visi 100 tahun ke depan untuk Kota Depok. Nah, ini jadi satu diskusi nanti Pak Saryo, maaf. Iya. Nanti kita bisa lanjut Pak Saryo. Kemudian saya berikan kesempatan yang selanjutnya kepada Ibu Anis Hidayah sebagai wakil perempuan. Ibu Anis saya kira sudah pernah menjadi satu narasumber di kita juga, tapi saya juga memberikan pengantar kepada Bu Anis waktu meminta lagi untuk menjadi narasumber karena ini kita pengen kuatkan lagi tentang tema pelayanan publik, Bu Anis. Mungkin Bu Anis juga bisa bercerita sebagai bagian dari kaum urban yang tinggal di Depok, bekerja di Jakarta, ya kan, bisa memberikan keluh kesah kepada kita pengalaman-pengalaman bagaimana tinggal di Kota Depok. Kira-kira itu yang menjadi pengantar dari saya untuk Bu Anis. Silakan Bu Anis Hidayah. Ya, terima kasih Mas. Saya tidak buka video ya karena takut internetnya kurang lancar. Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi kalau saya interupsi karena sebenarnya saya tidak pernah menyoal satu organisasi itu berafiliasi dengan pasangan manapun, tetapi kalau itu forumnya diskusi ya alangkah baiknya itu diskusi gitu, bukan kampanye. Baik. Kalau kampanye kan ada forumnya sendiri. Ya. Misalnya ada forum kampanye ya dari dua pasangan diundang dua-duanya gitu, karena kita kan juga dalam rangka mengedukasi publik bahwa kita harus cerdas memilih calon pemimpin gitu, sehingga saya kira meskipun saya tahu Projo pasti ke siapa gitu ya, tetapi saya kira pasti Projo punya lah waktunya kapan harus kampanye gitu, tapi kapan harus bicara kritis tentang situasi di Depok gitu. Ya. Soal layanan publik saya kira nanti Pak Teguh dari Ombudsman bisa banyak memberikan perspektif kepada kita bagaimana sih mestinya layanan publik itu harus dibangun gitu ya dalam satu kota, mesti harus inklusif, non diskriminasi, aksesibel, ramah begitu, dan juga tentu berperspektif hak asasi manusia gitu. Jadi memperhatikan kelompok-kelompok difabel misalnya, bagaimana anak mesti juga harus layanan itu ramah anak, ramah perempuan yang hamil dan lain sebagainya gitu. Jadi
mesti memperhatikan situasi-situasi yang seperti itu. Misalnya kalau kita jalan ke Margonda, kalau kita mengamati jembatan penyeberangan, Ya. itu aja kita bisa lihat gitu. Semua jembatan penyeberangan itu kanan kirinya kan ada pagar tapi lubangnya gede semua. Bisa dibayangkan kalau itu anak-anak nyebrang sendiri begitu, tidak didampingi orang tuanya, kemudian jatuh jadi presiden, itu kan tidak ramah anak gitu. Padahal Depok sejak tahun berapa mendeklarasikan sebagai kota ramah anak gitu. Tetapi dari sisi layanan publik yang sederhana saja tidak mampu menerjemahkan layanan publik yang ramah itu yang seperti apa. Itu yang kita lihat sehari-hari kan di Margonda itu, yang kelihatan mata kita kalau kita mau ke Jakarta, kalau kita mau warawiri dan lain sebagainya gitu. Itu dari hal yang sederhana gitu. Padahal layanan publik itu ya menyangkut seluruh hajat hidup kita semua gitu. Banyak sekali yang mesti dilihat kalau kita bicara layanan publik gitu. Soal jalan, saya kira sebagai warga Depok semua bisa merasakan dari sisi kualitas jalan itu banyak sekali jalan Depok yang rusak gitu. Saya saja di perumahan saya, di rumahnya Kapolri ya, ada di sini gitu. Itu jalannya rusak hampir berapa ya, 45% mungkin yang rusak. Padahal perumahan ini sudah diserahkan kepada Pemda, dan sudah dilaporkan berkali-kali kepada dinas, kepada Pemda, dari seluruh proses prosedur itu sudah kami lakukan. Tetapi juga nggak pernah dilihat, jangankan diperbaiki, dilihat aja nggak pernah gitu. Jadi ini juga soal bagaimana kemudian ada komunikasi antara pemilik otoritas dengan warga ya terkait layanan publik yang mestinya secara reguler itu dipantau. Misalnya sekarang dinas itu mesti punya mapping seluruh Depok, jalanan yang masih rusak itu di mana saja. Yang sudah diperbaiki dan periodenya itu kapan, yang rusak lagi kapan. Karena musim hujan yang banyak itu kan juga mempengaruhi jalan cepat rusak karena mayoritas kanan kirinya tidak dilengkapi dengan irigasi yang memadai gitu, sehingga ini juga mempercepat jalan rusak gitu. GDC misalnya Bu di bagian depan itu ya nggak ada. Iya, jalan Raden Saleh itu kan juga sering banget gitu lubang-lubang. Ya. Padahal itu juga jalan relatif akses kemana-mana gitu. Jadi menurut saya hal-hal yang mestinya itu bisa dilakukan itu menurut saya tidak kemudian menjadi hal yang diprioritaskan. Itu belum bicara lagi misalnya akses pejalan kaki dan lain sebagainya. Itu nyaris memang di banyak kota punya tantangan yang sama ya. Di Depok juga sama saya kira, jalan nggak punya tempat gitu para pejalan kaki gitu. Kemudian yang kedua itu soal layanan publik di sektor pendidikan. Tadi sudah disinggung sedikit dari pembicara sebelumnya. Menurut saya ada kecenderungan makin ke sini sekolah itu makin eksklusif gitu. Jadi inklusivitas sebuah lembaga pendidikan itu tidak didukung oleh kebijakan dan sistem pendidikan yang memadai gitu, sehingga kemudian eksklusivisme itu makin kesini makin serius gitu. Saya mengalami sendiri, kedua anak saya yang sekolah itu sering mengalami intimidasi, selalu ditanya kapan harus berjilbab gitu, dan selalu dikatakan kamu Katolik ya gitu, kamu Kristen ya gitu. Jadi ini kan kemudian, dan anak saya selalu jawab apa? Saya Islam, bapak saya dosen hukum Islam. Itu yang memperkuat anak-anak saya gitu. Lalu saya tanya ke mereka, kalau mau pakai jilbab ya silahkan gitu. Anak saya bilang saya memilih untuk tidak pakai gitu karena pendidikan agama di keluarga kami itu kan memang agama itu tidak simbolik gitu, tetapi agama itu kan menjalankan yang baik, menjauhi yang buruk gitu. Jadi kita mengapresiasi semua pilihan orang bagaimana berpakaian gitu. Tetapi kalau satu institusi pendidikan kemudian membuat pendekatannya adalah pendekatan agama, itu kan mestinya tidak boleh terjadi gitu. Tetapi di Depok situasi itu makin kesini makin serius menurut saya gitu. Dan itu juga menjadi salah satu indikator yang ditemukan oleh teman-teman yang melakukan riset
terkait dengan intoleransi ya, teman-teman Setara Institute itu Depok masuk 10 kota besar yang intoleran gitu, karena salah satunya indikatornya adalah lembaga pendidikan yang makin eksklusif. Jadi menurut saya itu juga PR besar ke depan. Tentu tadi Pak Saryo sudah mengatakan soal jumlah sekolah segala macam itu tentu juga mesti diperbaiki gitu, karena setiap tahun itu kan selalu ada masalah soal keterbatasan kuota dan lain sebagainya, unfair gitu ya. Ombudsman kan punya kajian yang baik soal itu gitu, sehingga mestinya semua pasangan kalau mau serius memperbaiki Depok ya mestinya juga mendengarkan rekomendasi-rekomendasi Ombudsman terkait dengan hal itu. Yang ketiga, saya kira bagian dari layanan publik yang lain soal parkir. Saya sebagai warga Depok sudah pernah melaporkan ke Ombudsman beberapa aktivis perempuan dari Depok terkait layanan parkir yang dipisah antara laki dan perempuan gitu. Karena bagi kami itu adalah bentuk diskriminasi nyata yang diberlakukan yang tidak berdasar pada prinsip-prinsip layanan publik gitu. Gimana kalau itu apa ya, satu keluarga motornya pisah-pisah gitu, kemudian karena laki perempuan, karena yang dilihat jenis kelaminnya, maka kemudian harus pisah jauh gitu. Padahal misalnya 2 motor itu harus berbagi peran menjaga anaknya gitu. Jadi sehingga kemudian ini yang menurut saya apa ya, tidak logis gitu. Bagaimana menerjemahkan layanan publik yang alasannya untuk menghindari pelecehan seksual gitu. Ini kan tidak sesuai. Apa hubungannya parkir dengan ini? Pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana-mana. Yang harus didorong kan bagaimana kemudian ada perlindungan perempuan, RUU PKS yang di DPR itu didorong disahkan, perspektif kita sebagai masyarakat yang beradab itu ya, mohon maaf ya ini burungnya lagi kenceng suaranya. Jadi berisik. Nah, yang terakhir catatan dari saya terkait dengan COVID ini spesifik. Menurut saya sepanjang COVID itu berlangsung dan Depok masuk zona merah, hitam begitu ya. Menurut saya sangat tidak proper bagaimana layanan publik yang disediakan sepanjang COVID, baik dari aspek kesehatan, bagaimana lembaga pendidikan atau sekolah itu kemudian berjalan, itu menurut saya tidak berperspektif pada bagaimana mengedepankan apa yang mesti di nomor satukan gitu dari kepentingan warga gitu. Tempat saya COVID pertama gitu, wali kota juga nggak pernah ke sini gitu. Itu kan hal yang sederhana gitu. Tapi saya doakan cepat sembuh, katanya kan positif Pak Wali Kota. Terpapar positif. Jadi menurut saya juga Satgas itu, Satgas Nasional, Satgas termasuk Satgas juga Depok, itu menurut saya terjebak pada numerik gitu, angka-angka gitu. Padahal sebenarnya kita sudah bisa banyak belajar dari COVID sendiri gitu, sumber pengetahuan yang luar biasa, mestinya bagaimana mendidik masyarakat tentang pandemi yang sedang berlangsung ini gitu. Tetapi menurut saya dalam banyak aspek itu Depok sangat mundur bagaimana mengelola layanan publik ketika COVID itu berlangsung dari semua aspek. Tadi sudah disebutkan soal layanan kesehatan segala macam gitu, dan itu juga kami alami, banyak warga yang positif dan kesulitan ke sana sini bagaimana memastikan dapat layanan yang cepat itu tidak mudah gitu. Saya kira itu saja catatan dari saya, mudah-mudahan bisa membuka diskusi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anis Hidayah. Saya tidak mau menambah lagi atau memberikan keterangan-keterangan yang lebih rinci, mengambil pointer apa yang sudah sudah disampaikan oleh Bu Anis Hidayah. Benar sekali ya, setidaknya beberapa catatan saja soal peringkat 10 terburuk dalam indeks intoleransi itu sudah disampaikan oleh Bapak Bonar Tigor Nais Pospos minggu lalu, atau Bang Coki itu sudah menyampaikan data dari Setara Institute. Dan di sini juga tempo hari atau minggu lalu ini soal data skor pelayanan publik ini di Depok mendapatkan nilai B- atau 64. Bukan begitu ya Pak Ton ya, tempo hari ya dalam webinar kita ya. Nah itu artinya kurang. Nah dengan begitu kita akan menginjak kepada narasumber selanjutnya. Silahkan Pak Ombudsman ini Pak Teguh Nugroho, kira-kira
memberikan data-data apa sih yang pernah menjadi keluhan warga masyarakat di Depok terhadap pelayanan publik atau pada penyelenggara pemerintahan di Kota Depok ini. Kira-kira itu yang pengen didapat, termasuk juga tadi Bu Anis Hidayah meminta memberikan clue pada Ombudsman tentang data-data pelayanan publik ya di Kota Depok. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Silakan Pak Teguh Nugroho untuk menyampaikan pointersnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kalau kata Gus Dur semuanya bisa digabung dengan selamat sore saja. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, Mbak Anis ini rekan saya sejak saya dulu masih di Komnas HAM dan beliau aktif di advokasi untuk buruh migran, Masaan yang dulu aktif di IKOHI, dan juga Pak Roy yang aktif melaporkan PPDB tahun 2020 ini kepada Ombudsman, dan juga Pak Saryo Sabani, pembicara yang dari ex-Pemkot Depok yang pasti pahamlah situasi di Depok, dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin awalnya saya ingin memaparkan dulu tentang Ombudsman dulu lah. Kalau kata orang, kalau soal vaksin ini kalau nggak kenal maka nggak kebal. Kalau Ombudsman mungkin kalau nggak kenal Ombudsman juga nggak tahu apa itu Ombudsman. Kalau Mbak Ani saya yakin beliau ini sudah sangat paham soal Ombudsman karena beliau ini tim pansel untuk anggota Ombudsman yang periode yang sekarang ini gitu. Nah tapi mungkin saya mau melihatkan dulu terkait dengan sebentar. Mohon izin. Nah ini ya. Ya. Profil Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya. Apa itu Ombudsman? Ombudsman Republik Indonesia adalah badan yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang dananya bersumber dari APBN dan atau APBD. Tugas Ombudsman antara lain adalah 1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Melakukan pemeriksaan atas laporan. 3. Menindaklanjuti laporan yang tercantum dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. 4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya, serta lembaga kemasyarakatan dan perorangan. 6. Membangun jaringan kerja. 7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengawasan pelayanan publik daerah, Ombudsman telah mendirikan perwakilan di 33 provinsi Indonesia, kecuali di Provinsi DKI Jakarta. Tiap-tiap perwakilan Ombudsman memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang sama seperti Ombudsman pusat. Pada bulan Februari 2018, Ombudsman melengkapi perwakilannya dengan membentuk perwakilan wilayah Jakarta Raya yang menjadi perwakilan ke-34. Wilayah kerja perwakilan Jakarta Raya meliputi Provinsi DKI Jakarta ditambah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Lalu, bagaimana perwakilan Ombudsman bekerja? Untuk menyelesaikan laporan masyarakat, Ombudsman perwakilan menindaklanjuti laporan dengan meminta keterangan dari pelapor, terlapor, dan pihak lain, serta memeriksa dokumen wakil para pihak, juga melakukan mediasi dan konsiliasi atas para pihak. Ombudsman perwakilan juga melakukan koordinasi dan
bekerja sama dengan lembaga negara atau pemerintahan, serta lembaga kemasyarakatan atau perorangan untuk membangun jaringan kerja dan melakukan pencegahan maladministrasi pelayanan. Apa yang menjadi ranah kewenangan Ombudsman? Ombudsman, baik pusat atau perwakilan, akan selalu mendorong dan memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan tanpa maladministrasi. Karena maladministrasi pintu terjadinya korupsi. Maladministrasi dibagi menjadi beberapa bentuk. 1. Penundaan berlarut. 2. Tidak memberikan pelayanan. 3. Tidak kompeten. 4. Penyalahgunaan wewenang. 5. Penyimpangan prosedur. 6. Permintaan imbalan. 7. Tidak patut. 8. Berpihak. 9. Diskriminasi. 10. Konflik kepentingan. Ombudsman akan menerima laporan atas dugaan maladministrasi oleh penyelenggara layanan pelayanan publik. Namun, khusus untuk perwakilan Jakarta Raya, masyarakat dapat melaporkan pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah dari bawah, desa atau kelurahan, SKPD terkait, dinas dan badan, sampai tingkat atas, kepala daerah atau gubernur atau bupati atau wali kota. Badan usaha milik daerah atau BUMD. Lembaga vertikal tingkat daerah seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Polda, Polres, Kanwil BPN, kantor pertanahan, dan lain-lain. Instansi swasta tingkat daerah yang mendapat dana dari APBD atau mendapat mandat untuk melakukan pelayanan publik, misalnya rumah sakit dan sekolah swasta. Maaf, saya salah Pak Teguh, apakah bisa kita untuk menghemat waktu barangkali Ya, oke. langsung pemaparan saja gitu dengan tupoksi Ombudsman. Kira-kira kita sudah mendapat gambaran soal tupoksi Ombudsman. Nah, Pak Teguh bisa memberikan masukan atau membeberkan data yang ada terhadap pengaduan kita masyarakat di Kota Depok. Oke, makasih Mas An. Ini sebetulnya saya hanya ingin menggambarkan dulu bagaimana peran Ombudsman, karena kemarin saya waktu ditelepon diminta untuk menjabarkan dulu apa sih peran Ombudsman ini, begitu. Awalnya begitu. Dan karena ini mendadak ya saya sampaikan dulu itunya. Nah, yang data berikutnya ini terkait dengan laporan dari masyarakat terkait dengan laporan yang masuk ke Ombudsman untuk tahun 2020. Nah, ini sebetulnya kita bisa lihat di sini kalau berdasarkan laporan yang masuk ke Ombudsman terkait dengan laporan di Kota Depok, itu jumlah laporan yang masyarakat yang masuk ke kita tahun 2020 itu sebanyak 34 laporan yang terklasifikasi menjadi 3 klaster utama besar. Itu instansi vertikal seperti Polres Kota Depok dan BPN menjadi instansi terbanyak yang dilaporkan. Yang kedua, instansi dalam ruang lingkup pemerintah Kota Depok itu Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Depok menjadi instansi yang terbanyak dilaporkan. Sementara untuk instansi yang menjadi kewenangan Pemprov itu SMA dan SMK yang menjadi instansi yang mayoritas dilaporkan. Ini kalau dilihat dari itunya ya. Dilihat dari jumlah laporan, nah ini substansi laporannya dari permukiman perumahan, PTSP, perhubungan, peradilan, keuangan, ketenagakerjaan, energi dan kelistrikan, administrasi kependudukan. Yang paling banyak tuh mulainya itu jaminan sosial dan kesejahteraan sosial, kesehatan, kepolisian, agraria, pertanahan dan pendidikan. Nah, saya ingin masuknya dari sana. Untuk saya tutup dulu ini. Oke, sudah saya tutup itu ya, share-nya. Belum di close? Ya, belum di close. Bentar. Belum di close ini kenapa ya? Oke. Oh, saya jadi gaptek ini. Oke. Sudah ya? Share-nya sudah saya tutup? Pesan? Oke. Nah, itu gambaran dari pelayanan publik yang ada di
Kota Depok. Sebetulnya kalau dilihat dari komposisi laporan yang masuk ke masyarakat, laporan yang paling banyak dilaporkan itu adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh lembaga vertikal. Khususnya itu kepolisian, BPN, terus kemudian juga dinas KCD atau KCD provinsi yang paling banyak dilaporkan dibandingkan dengan laporan-laporan terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemkot Depok sendiri. Hal ini mungkin bisa dimaklumi karena sekarang menurunnya jumlah kewenangan yang dimiliki oleh Pemkot dibandingkan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita bisa lihat saja, ada satu laporan yang masuk ke kami terkait dengan galian C yang hampir merobohkan SD di Pondok Petir. Nah, itu terkait dengan perizinan galian C itu ada di provinsi, tapi pengawasannya itu tidak dilakukan oleh pihak provinsi, dan ini menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan di daerah sana. Itu yang kemudian yang paling banyak dilaporkan juga terkait dengan fasilitas pendidikan, khususnya PPDB tiap tahun itu yang dilaporkan adalah pihak KCD Provinsi Jawa Barat. Nah, kita lihat sebetulnya Depok ini kualitas pendidikan atau kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan untuk tingkat SMA itu sangat minim. Persoalannya ini adalah kewenangannya bukan di Pemkot Depok, kewenangannya ada di Provinsi Jabar. Dan ini yang kemudian setiap tahun berulang karena kita melihat bahwa Provinsi Jawa Barat itu tidak cukup memperhatikan kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Depok. Gitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi challenge bagi pemimpin Depok siapapun menurut saya, karena ada banyak kewenangan-kewenangan yang sebetulnya itu kewenangan tingkat provinsi dan kewenangan pusat, tapi berpengaruh terhadap pelayanan publik di Kota Depok. Saya ambil contoh saja, laporan terkait diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap rekan-rekan Ahmadiyah atau kelompok minoritas lainnya misalnya di Depok ini. Kalau kita runut itu sebetulnya awalnya itu mulai dari SKB 3 Menteri. Dan SKB 3 Menteri ini kemudian dijadikan dasar sebagai pergub. Pergub kemudian dijadikan dasar sebagai perwali kalau di Kota Depok. Ini jadi urutan yang lucu, karena bayangkan SKB 3 Menteri bisa menjadi dasar hukum. Padahal dalam tata urut perundangan, harusnya dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan kalau di daerah ada peraturan daerah. Tidak ada yang namanya SKB 3 Menteri, kemudian SKB 2 Menteri menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan perundangan yang lebih bawah. Tapi itu terjadi, dan itu yang kemudian berdampak besar terhadap pelayanan publik di Kota Depok. Hal lainnya juga terkait dengan pelayanan publik ini adalah rentang wilayah kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk juga pemerintah Kota Depok. Tadi misalkan Mbak Anies menyampaikan terkait dengan layanan publik di halte atau di jembatan penyeberangan. Nah, itu wilayahnya wilayah kewenangan pemerintah Kota Depok. Tapi untuk pengelolaan Jalan Margonda sendiri itu ada di Kementerian PUPR. Atau tadi Mas Aan misalkan menceritakan bagaimana macetnya wilayah Sawangan dan Jalan Siliwangi misalkan begitu. Itu wilayah kewenangannya ada di wilayah pusat dan provinsi. Jadi menurut saya tantangan terbesar ke depan itu adalah bagaimana mengkoordinasikan antara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Depok dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Nah, kami melihat titik buruknya itu berada di antara koordinasi itu. Misalkan saja tadi di permukimannya Mbak Anies, terkait dengan jalan yang berada di permukiman sesuai dengan Permendagri 9 itu kan diserahkan kepada Pemda. Nah, di wilayah situ Pemkot yang harus bekerja. Tuh saya sepakat dengan Pak Anies, seharusnya Pemkot melakukan pemetaan wilayah-wilayah mana saja yang menjadi kewenangan dia, wilayah-wilayah mana yang menjadi kewenangan Pemprov, dan wilayah-wilayah mana yang menjadi kewenangan provinsi. Pemkot seharusnya fokus pada pelayanan yang bisa diselenggarakan untuk menyelesaikan persoalan pelayanan publik di Kota Depok. Sementara dengan provinsi dan pusat, pemerintah Kota Depok harus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, ini yang kita lihat bahwa ada lag, ada gap antara komunikasi pemerintah Kota Depok dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ini yang menyebabkan pelayanan publik di Kota Depok selama ini tidak optimal.
Dan itu juga yang kemudian memperlihatkan bahwa kecilnya laporan terhadap pelayanan publik kota yang diselenggarakan oleh Pemkot. Tapi masyarakat Depok lebih banyak menyampaikan keluhan kepada kami terkait layanan yang dilakukan oleh lembaga vertikal. Dan paling banyak itu sebetulnya pihak kepolisian. Kami sudah 2 kali melakukan mystery shopping kepada Satpasim di Pasar Segar, dan itu sempat kami mintakan untuk ditutup waktu Pak Kapolresnya Pak Dikdik, supaya dilakukan perbaikan dulu, dilakukan perbaikan sebentar, sekarang calonnya sudah beredar lagi, sudah banyak lagi. Begitu juga di Samsat Cinere dan Samsat Depok, kami juga sudah melakukan mystery shopping dan sudah ada temuan yang paling banyak itu ketika gesek mesin itu diwajibkan bayar 30.000. Kami datang, kami minta ada perbaikan, 30.000-nya berhenti sementara, setelah itu kemudian muncul lagi. Nah ini sebetulnya yang dibutuhkan untuk level Pemkot itu koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, sementara untuk masyarakat sebetulnya juga harus ada pendidikan ke masyarakat terkait bahwa pelayanan buruk itu terjadi kalau ada niat hubungan simbiosis mutualisme antara pengguna dengan penyelenggara. Kenapa kami sampai agak bosan juga dengan Satpasim Polres Metro Depok itu ya, karena itu terjadi berulang-ulang. Ini persis sama ketika kami misalkan memberikan saran dan rekomendasi untuk Polda Metro Jaya terkait pelayanan SIM di Dan Mogot. Ketika sudah ada perbaikan selama 3 bulan, kemudian masyarakat komplain, susah nyari calo sekarang katanya di Dan Mogot, gara-gara Ombudsman memberikan saran dan tindakan korektif. Dan itu juga hal yang sama ketika kami meminta penutupan sementara Satpasim di Pasar Segar. Masyarakatnya yang kemudian komplain bahwa susah sekarang nyari calo di Pasar Segar. Dan kemudian ketika Pasar Segar dibuka lagi, Satpasnya hanya dalam waktu sebentar, kondisinya sama dengan awal lagi. Nah mungkin itu gambarannya, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kalau teori-teori tentang pelayanan publik, nanti mungkin juga Bapak dan Ibu bisa menyampaikan dalam perspektif teoritis ya. Tapi dalam perspektif pelayanan publik, sesuai dengan kewenangan kami, itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara waktu. Silakan Mbak Aan. Terima kasih. Mas Aan masih mute itu. Nggak ada suaranya gitu. Maaf, Pak Teguh tadi sudah menyampaikan keluhan masyarakat Depok ke Ombudsman. Terus kalau nggak salah di ranking tadi keluhan yang banyak yang ke vertikal itu adalah kepolisian dan yang kedua BPN, Pak Teguh ya? Iya betul, kepolisian dan BPN. Jadi saya cuma sedikit cerita punya pengalaman, itu ada teman saya diberi keluhan terhadap status tanah di Bedahan itu sepertinya tumpang tindih itu kan. Jadi dia sudah beli tanah, bekalnya akte jual beli, ternyata statusnya sudah ada sertifikat lama, ya kan. Ini yang sampai sekarang menurut informasi yang berkembang, saya kemudian mengadukan itu ke teman-teman yang ada di BPN di Depok. Wah, jangan beli tanah di sana dulu deh. Ini agak repot kalau di sana, dia pasrah kalau untuk menguruskan tanah di daerah Bedahan. Benar nggak ini Pak? Kepada Pak Saryo mungkin juga pernah punya pengalaman di birokrasi semacam itu ya. Itu di kampung di belakang Riveria Pak Saryo, ya kan, di belakang perumahan Riveria, Sawangan. Kira-kira begitu. Nah, itu sepintas mungkin yang menjadi wewenang di Ombudsman. Nah, sekarang barangkali kita buka termen diskusi. Kita mengalir saja
kepada teman-teman karena tidak terlalu banyak juga kepada anggota grup atau anggota webinar pada sore hari ini. Silahkan barangkali ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan apa yang sudah disampaikan para narasumber. Sebentar, maaf, pada satu lagi ini Pak Tony mohon informasi Pak Rahmat Yuanda, apakah bisa bergabung? Kalau belum, oke, sekarang kita berikan tanggapan kepada para peserta, atau juga barangkali para penanggap atau narasumber juga bisa memberikan tanggapan terhadap pembicara sebelumnya. Kira-kira begitu ya. Pak Roy mungkin akan mau nanggepin misalnya kepada apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saryo. Nah, ini kalau di lapangan Pak Roy pernah pukul-pukulan nggak nih Pak Saryo? Ternyata Pak Saryo ini orangnya akomodatif loh Pak Roy ya. Benar Pak Roy ya? Ya, alhamdulillah beliau memang menjembatani lah. Jadi kalau mau demo, ini ilmunya Pak Saryo ternyata lebih senior ini ya kan? Nah, beliau lebih akomodir. Supaya nggak marah-marah ini ya. Betul Pak gitu Pak Saryo ya. Pak Roy, silakan ada tanggapan terhadap apa yang pernah menjadi yang tadi disampaikan oleh Pak Saryo, Pak Roy. Iya, jadi berkaitan dengan jumlah sekolah ya. Kalau bicara swasta, iya, melimpah ruah Depok itu. Nah, dalam konteks menengah ke bawah kan bicaranya sekolah negeri, ya. Yang pertama itu, yang kedua, SMA, SMK itu betul kewenangan provinsi sejak 2 tahun. 2 tahun belakangan ini kurang lebih, ya kan? Tetapi tidak haram juga Pemkot Depok untuk membantu, ya kan? Para orang tua, para siswa itu kan siswa Depok, ya kan? Orang tuanya tinggal di Depok, bayar pajaknya juga di Depok. Jangan kemudian pemerintah Depok nutup mata gitu loh terkait soal sarana dan prasarana tingkat SMA dan SMK. Maksudnya seperti itu. Karena kota kabupaten lain juga misalnya kayak Bekasi. Bekasi juga memberikan subsidi itu. Ya kan? Terkait soal SMA dan SMK. Sepanjang tidak ada larangan, itu kan mestinya sah-sah saja pemerintah kota atau siapapun itu untuk membantu rakyatnya. Maaf Pak Raw, saya potong sebentar. Ya. Ini debat kita adalah kepada poin sarana prasarana yang Pak Roy pernah menghadap ke Bapak Gubernur ya. Waktu itu sudah berhadapan langsung dengan Bapak Ridwan Kamil, ya kan? Dan informasi belakangan juga kita diskusi, bahkan juga waktu debat publik tempo hari antara calon kandidat wali kota, itu yang disebutkan soal lahan, ya kan, ketersediaan lahan. Nah, padahal ada satu pernyataan juga dari salah satu anggota DPRD Kota Depok menemukan fakta bahwa ada fasum yang disewakan murah kepada pihak swasta, ya kan, tanah fasum Kota Depok disewakan kepada lembaga pendidikan swasta. Nah, ini mereka menyampaikan data semacam itu. Nah, fasum-fasos ini digunakan oleh kepentingan tertentu untuk membangun sekolah, sementara sekolah negerinya kira-kira menjadi mangkrak. Waktu itu kalau SMA, SMK katanya Pak Ridwan Kamil, saya uang sudah ada. Bukan begitu Pak Roya? Kita menghadap ke Pak Ridwan Kamil. Tetapi Pemkot beralasan lahannya nggak ada. Iya. Nah, kita berpikirnya mesti gini, Pak, maksudnya moderator. Kita berpikirnya mesti ini dong, out of the box, ya kan? Bahwa kayak misalnya tadi udah disampaikan Pak Saryo tuh soal merger, ya itu kayak Kecamatan Beji. Ini kecamatan yang tragis yang nggak memiliki SMA negeri maupun SMK. Padahal kalau bicara lahan, ya sekali lagi ini jangan kemudian pada cuci tangan soal kewenangan ini mana pusat, ini provinsi itu loh. Kayak di Beji, Depok Utara misalnya, di situ ada 4 lokal tingkat SD. Ada SD 4, 5, 6, 7 misalnya. Ya kan, nah, kenapa itu tidak di merger? Ya menjadi 2 SD misalnya, kemudian bangunan yang 1 lokal atau 2 lokal untuk SMA-nya. Atau di Beji Timur juga sama. Ya kan, itu ada SD berdekatan di situ. Jadi kalau niatnya ya kan untuk
memaksimalkan potensi-potensi yang ada yang dimiliki oleh pemerintah Kota Depok sendiri, sebetulnya bukan jadi hambatan itu semua. Ya solusinya udah diberikan kok. Ya kan bahwa banyak SDC yang harus di merger seperti itu. Oke. Boleh ikut bertanya? Ya. Maaf Pak, sebelum ini barangkali untuk menghemat waktu juga, saya memberikan kesempatan juga penanggap yang lain dengan tidak melebar kepada tema soal pendidikan dan fasilitas sarana dan prasarana ya. Pak Mohtar mungkin di sini juga ini, ngomong pendidikan juga. Oke. Silakan Pak Mohtar. Jadi gini, sebentar kemudian nanti kita lempar ke Pak Saryo dan yang lain. Silakan. Pendidikan itu kan bagian dari hak dan itu. Ya. Oke, perkenalkan diri Pak dulu, Pak Mohtar. Ya, ini penting. Halo, Pak Mohtar, silakan perkenalkan diri dulu. Tinggal warga Depok, tinggal di mana gitu loh. Ini saya KTP Depok atau bukan ini? Tinggal di Ratu Jaya, 8 depan Depo. Saya sudah mulai tahun 96 kalau itu udah 20 tahun lebih. Istri saya orang Depok. Baik. Silakan. Nah, kenapa penting ini? Karena tetangga-tetangga saya ini banyak sekali yang tidak bisa sekolah SMA. Nah, problemnya gini, di SMA di Depok itu jumlah lulusan murid yang SMP tahun ini itu 27.320. Sementara hanya menerima 5.406. Kan itu akan banyak mereka yang akan masuk di SMA swasta. SMA negeri sama itu hanya 17. Jadi sangat masalahnya lagi gini. Depok itu adalah sekolah yang paling termahal sehingga ketika kita ngomong tersedia, terjangkau, kualitas itu tidak terpenuhi bagi masyarakat miskin. Iya. Baik. Mereka ini ketika dihadapkan dengan uang muka sekolah memakai sejahtera di atas 11 juta, langsung dia tidak akan sekolah. Anaknya hanya lulusan SMP. Nah, saya harapkan pemimpin siapapun yang memimpin berpikir untuk bagaimana aksesibel untuk orang-orang miskin ini bisa diakses gitu. Jadi penting sekali itu berhubungan dengan kemauan, kebijakan. Jadi siapapun juga. Masalah sekarang dia bikin sekolah tapi sekolah sangat eksklusif. Lajure itu sampai berapa? 18 juta. Apalagi yang muncul yang berbasis agama itu mahal-mahal. Nah, tetangga saya ini akhirnya banyak yang nggak bisa sekolah. Jadi kita ngomong soal kebijakan bicara tentang kebijakan pemerintah Kota Depok itu untuk benar-benar sungguh-sungguh ada 4 itu tersedia, mudah diperoleh. Tersedia, mama saya orang Ratu Jaya. Kalau mudah tempatnya di Sawangan biayanya sangat mahal. Kosnya dari transportasi ini ke sana udah 20.000 lagi persoalan tersedia mudah diperoleh. Berarti kan perlu sekolah negeri itu berkualitas. Yang berkualitas itu mesti mahal. Nah, yang miskin ini tidak berkualitas. Karena apa? Karena pemerintah juga abai saja gitu. Tentu itu yang harus menjadi pertimbangan. Nah, itulah harusnya kita hadir. Dulu saya pernah diundang untuk ngomong pendidikan teman-teman itu sama zamannya itu pendidikan di kita. Itu yang saya tawarkan ke teman-teman. Baik, Pak Mohtar, terima kasih atas tanggapannya. Tapi saya mohon nanti ini videonya dinyalakan Pak Mohtar ya, biar kita tahu ya kan lebih akrab nih Pak Mohtar tambah ganteng apa tambah sudah menua ini ya kan. Ini ada Pak Saryo meskipun mungkin usia sudah pensiun tetapi jiwanya ini masih jiwa muda. Maaf ini saya coba rangkum isu soal pendidikan ini ya kan. Isu soal pendidikan ini, maaf ini ya, kalau saya mungkin agak sedikit melenceng. Tadi perdebatan kita ini adalah soal kapasitas daya tampung sekolah, termasuk dari SD, SMP, SMK. Yang negeri, Pak ya, yang negeri. Bahwa pada zaman Pak Saryo, karena keterbatasan tenaga pengajar, itu kemudian disederhanakan atau digabung. Ya kan, akan tetapi perkembangan waktu mungkin karena urbanisasi masyarakat bertambah, ini kebutuhan sekolah ternyata perlu ditambah termasuk juga tentu tenaga pengajarnya. Soal wewenangnya oleh siapa dan tanahnya dari mana itu tadi Pak Ombudsman dari Pak Teguh menyampaikan
perlunya koordinasi pemerintah kota dengan pemerintah provinsi sama pemerintah pusat. Mengapa wewenang SMA misalnya atau SMK ternyata itu sudah diambil oleh pemerintah provinsi, tetapi penyediaan lahan itu adalah pemerintah daerah. Itu satu hal, pemerintah kota. Itu satu hal ya Pak. Yang kedua, kemudian ada muncul dugaan di Kota Depok ini adalah penambahan sekolah swasta yang berbasis IT. Yang ini faktanya berdasarkan pengalaman saya, kemudian ini ada dirasakan meski selain di swasta juga di negeri tentu adalah benarkah itu ada penanaman bibit-bibit pemahaman intoleransi. Ini bukan berdasarkan ini ya, tetapi faktual misalnya soal tempo hari kasus pemilihan ketua OSIS di SMA 6 ya Pak ya di Limo. Ini satu keprihatinan. Kasus Bu Anies tentang putranya yang tidak berkerudung kemudian dituduh sebagai Katolik, sebagai Kristen ataupun sebagai kafir, ya kan? Itu juga ada pengalaman-pengalaman saya ketika saya mesti harus mendiskusikan banyak hal tentang pandangan-pandangan yang dia dapat. Anak saya Pak pernah sekolah di SMP 6, ya Pak, di SMP 6 di dekat Kalimulia, di GDC masuk itu Pak, Kali Baru itu. Nah, itu saya mesti harus intensif mendampingi anak saya, menghabiskan banyak energi untuk mendiskusikan tema-tema intoleransi. Karena menurut saya pandangan yang dia terima di Rohis maupun oleh guru agamanya ini sudah, wah ini menurut saya sudah keterlaluan. Keterlaluan itu mereka memasukkan satu pemahaman yang menurut saya sudah pemahaman radikal, ya kan, yang menumbuhkan bibit-bibit intoleransi, sehingga saya harus mendampingi anak saya untuk bagaimana menyikapi terhadap masuknya pemahaman-pemahaman yang menurut saya itu sangat sempit sekali. Nah, itu di SMP negeri. Ini saya bukan ngoyo-woro karena ternyata indeks intoleransi yang berdasarkan pengamatan atau hasil penelitian dari Setara Institut sudah dipaparkan pada minggu lalu, memang kita mendapatkan poin 10 terburuk. Nah, ini jadi menarik sekali. Satu hal itu sekolah negeri atau kita pengen menampung sebanyak-banyaknya masyarakat yang tinggal di Depok ditampung sekolah negeri, di sekolah negeri dia mesti lari ke swasta dengan bayaran yang mahal seperti Pak Muhtar tadi sampaikan. Nah, kalau sudah tidak bisa karena ini masyarakat Depok masyarakat urban lari ke swasta IT. Nah, apakah pernyataan mengatakan bahwa disitulah tumbuhnya intoleransi itu disebarkan di situ, ini perlu diklarifikasi lebih jauh kepada para narasumber dan juga para peserta diskusi kali ini. Kira-kira begitu. Silakan Pak Saryo. Saya kira bisa melanjutkan yang tadi yang sudah saya potong pada awalnya Pak Saryo. Memberikan tanggapan tadi. Unmute Pak Saryo suaranya di tools mic. Nah, mic-nya tolong di yang tanda mic itu di-on-kan. Tolong dibantu barangkali bisa Pak fasilitator, Pak Tony. Nah. Di-unmute atau di-unmute original atau sendiri? Pak Saryo juga bisa mengubah tools di situ Pak Saryo? Sendiri. Kita hanya bisa kasih saran. Oh, Pak Haryadi harus sendiri? Iya. Tolong Pak, dihidupkan Pak. Pak Saryo? Nah, sudah. baik. Ya. Nah, Pak Saryo silakan. Baik. Jadi dari Pak Muhtar ya, Ratu Jaya ya. Iya, betul. Ya, jadi betul lah untuk yang sekolah berbasis yang disebutkan tadi, itu larinya kepada pelayanan perizinan. Seharusnya itu kan ada analisa. Ya. Dampak gitu pendirian sekolah itu, di mana pemerintah punya kewajiban mendirikan sekolah negeri. Karena itu keputusan dasar kan. Bukan sekolah swasta. Kalau sekolah swasta tuh pasti
beban kosnya kan tinggi. Ya. Untuk swasta, udah pasti itu. Sehingga masyarakat yang di bawah tidak mungkin bisa menyekolahkan. Satu-satunya adalah pemerintah wajib menyediakan kebutuhan dasar tingkat sekolah menengah di Ratu Jaya. Ya. Jadi memang untuk ke depan ini wajib hukumnya untuk menambah jumlah SMP negeri. Ya. Itu. Terus berikutnya tadi yang dari Umus memang masalah ini kebijakan ya, masalah SMK, SMA negeri. Ya, ini memang betul-betul menjadi beban juga. Karena apa? Yang sekolah itu kan bukan orang dari Bandung. Ya. Tapi warga Depok. Kan begitu. Ya walaupun ada beban, tapi kalimat koordinasi dong. Koordinasi ini kan memecahkan penyelesaian, bukan menunda persoalan yang begitu panjang. 15 tahun hanya nambah berapa SMA misalnya. Iya. Kan begitu kan, karena anggaran di provinsi kan banyak. Kita punya perwakilan di DPRD provinsi. Itulah seorang pemimpin ke depannya itu betul-betul harus membela kepentingan rakyat. Dia dipilih untuk siapa? Untuk rakyat dong. Jangan mau bertahun-tahun ngadu ke sini, ngadu ke sana, tapi tidak ada pernah penyelesaian. Masa yang kayak begitu terus diandalkan? Kan tinggal nunggu koordinasi. Pernah Bantuan Jawa Barat untuk melebarkan jalan Sawangan 80 miliar. Tapi faktanya nggak pernah terwujud tuh. Di sub menengah pernah, Pak? Pernah, Pak ya? Ya, Pak Aher itu pernah. 80 miliar, dianggapnya nggak cukup. Dianggapnya nggak cukup. Ya betul loh. Tidak akan cukup kalau sepanjang dari Cakrabuana sampai ke Bojong Sari nggak akan cukup. Tapi kan boleh secara bertahap dong. Bangun SMA juga bertahap dong, apanya dulu. Tapi kalau selama ini buntu, koordinasi nggak pernah ada, misalnya apa yang menjadi keinginan warga Depok, karena warga Depok adalah bagian daripada warga masyarakat Jawa Barat. Di mana pendidikan itu penting, wajib hukumnya ditambah tuh SMK, SMA. Itu, ya. Kan gitu betul Mas Aryo. Kalau merger tadi yang disebutkan di BJ ini dari 400 sekolah dasar negeri itu di merger. Yang di merger itu kan lahannya ditinggalkan. Lahannya nggak dibungkus, ditinggalkan. Nah, dengan ditinggalkan lahan itu kan berarti pemerintah Kota Depok dalam ini bisa dong mengubah lahan itu menjadi sekolah yang dibutuhkan masyarakat. Mengembalikan lagi ya. Oh iya dong, diubah mau 3 tingkat, mau berapa, yang penting wajib hukumnya. Kan itu masalahnya. Malu kita mau UI yang begitu besar tapi anak-anak nggak bisa masuk sekolahnya itu nggak ada. Dia harus seberang kemana-mana kan repot itu. Ini wajib nih pemimpin ke depan itu harus betul-betul. Kebutuhan dasar itu menjadi prioritas. Apa itu? Pendidikan, kesehatan. Kayak tadi Bu Anies kan sedih. Infrastruktur ya Pak ya. Sedih lah Bu Anies tadi itu. Bicara tentang penyeberangan. Enggak, masyarakat kita nyebrangnya aja nggak lewat jembatan penyeberangan. Saya dimaki-maki, Pak Saru kenapa harus lewat jembatan penyeberangan? Saya kan tetap membahayakan Pak orang lain. Setting di piring dia. Nggak terima dia. Di piring hanya 50.000 gitu kan, marah nyebrang jembatan. Tapi usul Bu Anies itu bagus banget. Kalau sudah jadi korban kita baru berpikir, janganlah begitu. Jangan nunggu korban jatuh baru kita berpikir. Seperti kan tadi disebutkan yang paling buruk nih kita itu urutan 10 Jawa Barat bungaan. Jadi itu tadi masalah pendidikan, ini kebutuhan dasar, nggak boleh diapakan. Karena itu menyangkut kualitas daripada generasi muda kita yang akan datang nanti. Kesehatan juga sama, kan begitu. Ini betul-betul mendapatkan skala prioritas, bukan lip service. Bukan lip service ya, setelah itu hilang. Bukan seperti itu. Ini masalahnya kan menyangkut harkat martabat bangsa. Iya, siapapun nanti yang terpilih Pak ya. Persis dong, harus punya itu. Nanti kita tuh nggak ada yang namanya pemimpin, mohon maaf ya, Bung Aan, saya mengundurkan diri jadi kepala daerah karena saya gagal memimpin. Nggak ada. Karena jadi nggak mau bahasanya gitu. Apakah pernah ada janji kepala daerah saya akan mundur apabila saya tidak bisa membangun SMP negeri, tidak bisa menciptakan menambah rumah sakit yang ada di Depok demi pelayanan transportasi dalam 2-3 tidak bisa, maka saya mundur aja jadi kepala daerah. Janjinya bagus loh ini. Ada bikin sekolah madrasah, ya kan? Setiap kecamatan ada, sudah janji semua ini. Itu maksud saya. Jadi kalimat religius itu, ya mohon maaf, harusnya itu dibangun. Warga masyarakat itu dibangun untuk ada sekolah madrasah negeri.
Ya, Madrasah Aliyah Negeri. Bung Aan kan ya. dengar ada Universitas Islam Indonesia terbesar di Asia Tenggara. Depok nggak punya Madrasah Aliyah. Warga Depok sendiri tinggal nonton. Ini kan lucu. Iya. Pernah dengar Pak Yusuf Kala datang itu yang RRI itu Universitas Islam Negeri atau Universitas Islam Indonesia itu. Tapi Madrasah Aliyah Negeri di Depok satu pun nggak ada. Ya bahasanya kan begitu. Harusnya kan ada Madrasah Aliyah Negeri. Ya saya setuju dengan Bu Anies terus dari Ombudsman saya ngalamin nih. Ngalamin. Saya dilaporkan ke Ombudsman gara-gara menertibkan bangunan yang nggak punya izin. Iya. Akhirnya saya dipanggil sama namanya Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat di Bandung. Saya menang. Saya dilaporkan lagi ke Mahkamah Agung. Setelah dadang. Terus dengan Ombudsman saya alhamdulillah dapat apresiasi karena saya melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur gitu kan. Ombudsman tuh yang memberikan apresiasi. Waktu jadi Kasatpol PP dulu gitu. Sudah dilaporkan sampai ke Pengadilan Administrasi Negara itu di Jakarta begitu. Itu mungkin Bung Aan yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Saryo. Saya tidak mau menyimpulkan. Barangkali ada tanggapan lain atau dari pembicara lain. Ibu Anies memberikan tanggapan apa yang sudah disampaikan beberapa penanggap ya atau pendapat-pendapat yang sudah muncul beberapa waktu yang lalu. Silakan Bu Anies. Cukup Mas, ya cukup. Oke, Pak Teguh. Ini mungkin saya ingin menggarisbawahi dulu terkait dengan pendidikan ya. Memang Pemprov Jawa Barat ini agak telat mengantisipasi lonjakan kebutuhan penduduk Pak ya. Di Kota Depok lulusan SMA. Lulusan SMA ini. Dan sebetulnya waktu PPDB kemarin kami sudah menyampaikan kepada pihak Disdik ya, Disdik Jawa Barat, termasuk juga KCD-nya, bahkan juga ke Gubernur bahwa perlu ada penambahan sekolah. Jadi antisipasi jangka pendek waktu itu yang kami mintakan kepada Pemprov Jabar adalah pemberian biaya pendidikan gratis bagi warga sekalipun dia masuk ke swasta. Dan itu sudah dilakukan saat ini. Ini untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang memang perlu ada penambahan sekolah. Bangunan baru. Pendekatannya ada beberapa. Pendekatannya adalah pertama kita paham bahwa membangun sekolah itu mahal. Sangat mahal. Betul. Fasilitasnya juga diperlukan juga sangat mahal. Jadi kita lihat bahwa di Depok ini ada banyak sekolah swasta yang tidak bermutu. Jadi pendiriannya asal begitu. Nah, seharusnya pemerintah provinsi itu bisa membantu memfasilitasi mereka menyediakan tenaga guru yang memadai, sarana dan prasarana yang memadai supaya kualitas mereka sama dengan kualitas negeri. Nah, perbantuan itu dilakukan sementara waktu sampai kemudian pemerintah daerah sanggup, pemerintah provinsi itu sanggup mendirikan sekolah negeri. Tapi untuk sementara waktu itu penguatan dulu untuk sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMK yang kualitasnya buruk, diberikan fasilitas yang sama dengan fasilitas negeri supaya warga bisa masuk ke sekolah itu dengan biaya yang sama dengan negeri gratis dengan kualitas pendidikan yang sama. Itu jangka menengah. Nah, yang jangka panjangnya itu adalah pendirian penambahan sekolah negeri. Nah, penambahan sekolah negeri ini kan ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan. Pertama itu penggunaan PASUM dan PASOS yang ada di Kota Depok. Seperti kita ketahui, itu ada kewajiban pengembang untuk menyerahkan PASUM dan PASOS kepada Pemda atau Pemkot. Nah, tapi ini terjadi di hampir semua wilayah pengawasan kami. Pemkot atau Pemkab itu jarang mengambil inisiatif untuk mencatatkan PASUM dan PASOS itu sebagai aset daerah. Pak Saryo mungkin bisa lihat ya nanti itu di BPAD. Sangat sedikit pencatatan yang dilakukan oleh BPAD terkait dengan dengan aset itu. Makanya banyak misalkan di Jakarta banyak aset yang tiba-tiba beralih kepemilikannya ke swasta. Nah, ini yang kita khawatirkan ini juga terjadi di Depok. Jadi nanti siapapun pemimpinnya itu harus didorong untuk melakukan catatan aset dan PASOS yang ada di Pemkot terkait dengan kewajiban pengembang untuk menyerahkan PASUM dan PASOS ini. Nah, dengan PASUM dan PASOS ini sebetulnya ada kemungkinan untuk penyediaan SMA
di jangka panjang ya, dalam program jangka panjang itu bisa pendirikan SMA di aset-aset yang dimiliki oleh Pemkot berdasarkan kewajiban para pengembang yang harus diserahkan. Saya yakin seperti Grand Depok itu kan luasnya itu luar biasa. Ada fasilitas yang harusnya ada pasum dan yang diserahkan ke pihak Pemkot. Nah ini yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam. Terus yang kedua itu jangan lupa bahwa sebenarnya DPRD perannya itu beda dengan DPR RI. DPRD dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Ya. Nah, jadi itu penting juga memastikan kepada anggota DPRD bahwa penyelenggaraan pelayanan publik itu bagian dari kewajiban mereka juga. Ya. Karena DPRD berbeda dengan DPR RI. Dia bukan oposan tapi bagian dari itu, walaupun dia bagian dari masyarakat. Nah, itu yang memastikan bahwa jumlah anggaran terkait dengan pendidikan dan kesehatan di Kota Depok itu harus memadai. Saya misalkan kemarin lihat Raperda tahun 2021 masuk Raperda untuk kota religius. Nah, itu kan juga absurd tuh. Dan itu kan masalahnya juga ada di DPRD begitu. Kenapa harus fokus pada pembangunan kota religius juga gitu, dan ini kan juga walaupun ada dissenting opinion dari beberapa partai lain, tapi itu disepakati menjadi Raperda tahun 2021. Nah juga itu harus diingatkan kepada pihak DPRD terkait dengan kepastian untuk memasukkan alokasi anggaran yang memadai untuk pelayanan publik. Dan kita tahu juga lah, mungkin sedikit lagi ya Mas Aan ya, jumlah anggota BPJS di Depok itu ada 1,4 juta. Sementara tempat tidur rumah sakit di Depok itu dari 30 rumah sakit itu rata-rata hanya ada 150. Jadi ada sekitar hanya 3.000 sampai 4.000 tempat tidur. Dan kita bayangkan dari 1,4 juta pengguna BPJS gitu ya. Iya. Baik yang dibiayai oleh pemerintah 2.000. Hanya ada sekitar 3.500-an tempat tidur. Itu tidak akan cukup. Nah, karena itu tidak berbanding, jadi mungkin itu perlu dikoordinasikan. Saya yakin lah anggaran Depok itu kecil kok untuk itu. Makanya perlu dikoordinasikan dengan pihak Pemprov dan pemerintah pusat. BPJS-nya lancar. Sekarang orang sakit nggak perlu lagi pakai uang jaminan. Tapi nggak ada jaminan bisa dapat kamar. Kami itu setiap minggu itu mendapatkan laporan dari masyarakat dia tidak bisa masuk ke rumah sakit. Tapi kami kemudian tidak bisa menindaklanjuti itu, karena kalau kami merekomendasikan orang itu masuk, sementara daftar antrian yang lain panjang, nanti rumah sakitnya jadi diskriminatif. Gara-gara orang itu lapor ke ombudsman, orang itu jadi dapat kamar. Sementara yang tidak lapor tidak dapat kamar, disingkirkan, itu juga tidak baik. Begitu. Artinya memang perlu ada peningkatan SAPRAS bagi rumah sakit yang ada di Depok, begitu, supaya penikmat BPJS bisa menikmati itu. Bukan hanya didorong BPJS-nya dibayar saja, tapi fasilitasnya juga ditingkatkan. Mungkin begitu ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semuanya. Saya kira waktu sudah cukup, diskusi kita sekitar pukul 17, saya beri kesempatan barangkali ini terakhir sekitar 3 menit. Saya kasih kesempatan barangkali ada narasumber atau peserta yang mau bertanya atau menanggapi apa yang sudah disampaikan dari narasumber. Kira-kira kita bisa diskusi sampai 3 menit ke depan. Saya closing untuk acara webinar kali ini. Silakan barangkali ada tambahan. Bapak Guntur. Ada Bapak Guntur yang sudah masih muda? Ya, Bapak Guntur muda. Ya, sambil nunggu Pak Guntur, persoalan pendidikan itu bukan hanya juga soal prasarana. Ini kasus ijazah ditahan juga ini marak. Ya kan? Itu Pemkot Depok gitu. Ya diem saja itu. Ya. Nggak bisa bayar maksudnya ini? Iya, ijazah ditahan karena nggak mampu bayar ini. Ada tunggakan-tunggakan di sekolahan-sekolahan. Oke, ya, berapa itu jumlahnya Pak Roy? Berapa hampir semua sekolahan itu melakukan hal yang sama itu. Oh, ya. Ada kasus semacam itu ya, kira-kira ya. Itu juga Oke, saya catat Pak Roy. Gitu kan. Ya, oke cukup. Saya Terus catat Pak kemudian kami juga mengusulkan terkait soal ketersediaan tempat. Itu puskesmas diberdayakan, ya kan? Masa bertahun-tahun hanya cuma 2 puskesmas yang bisa rawat inap? Ya kan hanya untuk sekedar ngobatin demam berdarah aja.
kita masih dirujuk ke luar Depok, itu kan memalukan. Kalau bikin nambah puskesmas untuk di tingkat-tingkat kan nggak masalah ya, Pak Roy ya? Nah iya, makanya ditingkatkan itu menjadi rumah sakit tipe kelas D itu kan bisa, ya kan? Atau puskesmas rawat inap. Seperti itu. Itu bertahun-tahun kami usulkan. Diam saja ternyata Pemkot ya. Ya sampai detik ini itu. Makanya hanya 2 puskesmas. Jangan sambil lirik Pak itu loh, ya kan Pak Saryo loh. Ya kan Pak Saryo tadi sudah memberikan masukan yang baik itu. Kalau sudah lihat aparatur pemimpin Depok sudah langsung lihatnya Pak Saryo. Pak Saryo itu sudah pensiun. Yang lain, Pak Guntur. Halo Pak Guntur. Baik. Maaf sekali Pak Guntur karena koneksinya tidak bagus. Nampaknya mungkin Anda masih tidak semua mendapatkan wifi gratis ya. Ini pasti nyangkut cari wifi gratis ini jangan-jangan. Baik. Kira-kira saya kira ini sudah cukup, sudah pukul 17:05. Saat ini saya tidak akan menyimpulkan banyak. Pada intinya tadi sudah disampaikan keluh kesah tentang pelayanan publik di Kota Depok yang meliputi sarana di soal kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan juga faktor spiritual tadi soal intoleransi. Nah, 4 hal yang tadi yang sudah dikemukakan di soal pendidikan yaitu soal penambahan sarana sekolah dan juga bantuan atau koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat di yang levelnya di SMK atau SMA untuk menambah kualitas sebelum menambah sarana sarprasnya. Termasuk juga diharapkan apa sih susahnya kira-kira menodong atau menagih pengembang ya kan yang dalam hal ini secara regulasi harusnya dia menambah atau menyerahkan sebagian fasum fasosnya. Nah, fasum fasos ini saya kira sangat penting untuk dijadikan sarpras apalagi untuk pembangunan khususnya di sarana pendidikan. Untuk pelayanan-pelayanan publik yang lain tadi soal perizinan Pak Saryo sudah memberikan masukan-masukan, saya kira cukup banyak dan Bu Anies juga sudah memberikan masukan-masukan tentang pelayanan-pelayanan publik dasar yang mesti harus dikerjakan atau menjadi satu kebijakan oleh pemimpin yang terpilih siapapun nantinya. Kira-kira itu yang menjadi kesimpulan diskusi pada sore hari ini. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada para narasumber. Tidak menutup kemungkinan komunikasi kita akan berlanjut untuk meminta Anda semua atau baik secara formal atau formal menjadi narasumber-narasumber kita dari Projo maupun juga rekan-rekan yang ada terlibat dalam gerakan Depok Berubah. Ini satu organisasi masyarakat yang berinisiasi untuk mengawal program-program pembangunan Depok ke depannya. Terlepas nanti siapapun yang akan terpilih, kita siap untuk mengawal pembangunan Kota Depok ke depan. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan di sore hari ini. Terima kasih kehadiran juga untuk peserta yang lain, Mas Haryadi dan Mas Tony, Mas yang lain-lain yang telah berpartisipasi untuk kelancaran webinar hari ini. Sampai ketemu pada acara, mungkin ada satu webinar lagi ke depan Mas Tony ya, rencananya ya. Sebelum pada tanggal 9 Desember. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.